Rencana akhir pekan ini sepertinya akan sedikit berubah karena ada acara mendadak dari kantor. Jadi, mungkin kita perlu mengatur ulang jadwal jalan-jalan kita nanti. Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, saudara-saudari, yuk kita langsung masuk ke dalam renungan kita hari ini. Dan untuk memulainya, saya mau ajak kita semua merenungkan satu pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan yang mungkin terasa sangat personal dan relevan banget buat kita. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Kapan sih biasanya kita paling kenceng doanya? Kapan kita paling sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah pas lagi baik-baik aja atau justru sebaliknya? Seringnya kita itu baru benar-benar datang padanya waktu keadaan udah, ya bisa dibilang kepepet, udah mendesak banget. Betul sekali, biasanya kita datang, ya waktu lagi sakit, atau pas keuangan lagi seret-seretnya, atau bahkan ketika rumah tangga rasanya udah di ujung tanduk. Dan kita datang dengan satu harapan yang sama, Tuhan, tolong selesaikan masalah ini sekarang. Nah, Injil hari ini mau ngenalin kita sama seseorang yang lagi ada di posisi persis seperti itu. Dia seorang pegawai istana dan anaknya sakit parah. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Jadi, pegawai istana ini datang ke Yesus. Permintaannya, wah, sangat manusiawi. Sangat bisa kita pahami. Mungkin kalau kita ada di posisinya, kita juga bakal ngomong hal yang sama persis. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada si pegawai yang minta sesuatu yang logis banget. Tuhan, ayo ikut aku, datanglah, aku perlu lihat engkau ada di sana sebelum anakku meninggal. Masuk akal kan? Tapi di sisi lain, jawaban Yesus itu beda total. Dia nggak nawarin kehadiran fisik, tapi sebuah sabda, sebuah janji. Nah, di momen inilah si pegawai dihadapkan pada sebuah pilihan yang krusial banget. Pergilah, anakmu hidup. Coba bayangkan, sesederhana itu. Cuma satu kalimat. Tapi kalimat ini menuntut iman yang, wow, luar biasa. Yesus seolah-olah menantangnya. Kamu mau percaya sama yang kamu lihat atau percaya sama sabdaku? Dan apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk percaya. Dia nggak nunggu bukti, nggak lihat anaknya sembuh dulu. Dia langsung taat, pulang. Modalnya cuma satu, pegangan pada sabda yang barusan dia dengar. Dan tahu nggak, keputusan untuk percaya itu baru awalnya saja. Itu jadi titik start dari perjalanan imannya yang luar biasa. Imannya nggak mandek di situ, tapi justru mulai bertumbuh seiring dia melangkah dalam ketaatan. Prosesnya bisa kita lihat jelas di sini. Semuanya berawal dari satu hal. Dia mendengar sabda. Langkah kedua yang paling berat. Dia percaya dan taat. Sekali lagi, tanpa melihat bukti apa-apa. Dan apa hasilnya? Luar biasa. Imannya itu nular, punya dampak. Sampai akhirnya seluruh keluarganya percaya. Keren banget kan? Iman yang tadinya muncul karena butuh, karena kepepet, sekarang bertransformasi jadi iman yang bersandar penuh sama sabda Tuhan. Soal ini, Santo Agustinus punya refleksi yang dalam banget. Beliau bilang, sabda Tuhan itu ya nggak terikat sama ruang dan waktu. Yesus nggak perlu tuh datang secara fisik untuk menyembuhkan. Kenapa? Karena sabdanya sendiri, firmannya itu sendiri, udah punya kuasa untuk memberi kehidupan. Nah, sekarang kita coba tarik cerita ini ke kehidupan kita ya. Apalagi sekarang kita ada di masa Prapaskah. Ini momen yang pas banget buat kita ngaca, lihat ke dalam diri sendiri, dan coba periksa lagi. Iman kita selama ini kayak gimana sih? Dan ini pertanyaan refleksinya buat kita semua. Yuk kita jawab jujur di dalam hati. Apakah kita ini masih sering ngatur Tuhan? Masih sering mendikte dia? Tuhan tolongnya harus pakai cara ini ya? Atau Tuhan sembuhinya harus sekarang, jangan ditunda-tunda? Atau kita mau belajar untuk percaya dan berserah, bahkan ketika cara Tuhan bekerja itu sama sekali beda dari yang kita harapkan? Jadi, kalau mungkin hari ini ada di antara kita yang lagi berjuang, entah itu melawan penyakit, lagi pusing karena krisis, atau diliputi rasa cemas, pesan ini sungguh-sungguh untuk Anda. Dengarkanlah sabdanya, pegang erat-erat janjinya, dan tetaplah setia. Terus kerjakan apa yang jadi tugas kita sehari-hari, sekalipun jawaban doa rasanya kok kayaknya belum kelihatan di depan mata. Oke, jadi apa dong intinya? Apa sih artinya punya iman yang dewasa itu? Iman yang bertumbuh, kayak yang dicontohkan oleh si pegawai istana tadi.
Nah, ini dia kuncinya. Iman yang dewasa itu bukan lagi iman yang sibuk ngejar-ngejar mujizat atau tanda-tanda yang heboh. Sebaliknya, iman yang dewasa itu adalah iman yang belajar untuk pasrah, belajar untuk berserah penuh pada firman-Nya. Percaya sama janjinya, bahkan waktu semuanya terasa nggak pasti. Dan kalimat dari Santo Paulus ini, wah ini merangkum semuanya dengan sempurna. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini dia, inilah jantung dari perjalanan iman kita. Kita hidup bukan karena melihat bukti, tapi karena kita percaya. Dan sama seperti iman si pegawai istana tadi, yang pada akhirnya nggak cuma bawa kesembuhan buat anaknya, tapi juga iman buat seluruh keluarganya, semoga iman kita masing-masing, iman yang kita perjuangkan tiap hari dalam ketaatan, kelak juga bisa membawa keselamatan bagi semua orang yang kita kasihi di rumah kita. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.